Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Arifin dari Prodi Ilmu Kelautan Angkatan 21 dengan NIM 084. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem akustik. Disimak ya. Sistem akustik laut mengacu pada penggunaan suara di lingkungan laut untuk berbagai aplikasi, termasuk navigasi dan eksplorasi. Sistem akustik laut sangat kompleks karena gelombang suara berperilaku berbeda di dalam air dibandingkan dengan di atas udara. Dan lingkungan laut terasa sangat dinamis dengan variasi suhu, tekanan, dan salinitas yang mempengaruhi perambatan gelombang suara tersebut. Sistem akustik sangat dibutuhkan di suatu perairan karena dapat dimanfaatkan sebagai navigasi dan juga eksplorasi di bawah perairan. Pemanfaatan pertama yaitu untuk navigasi. Di sini digunakan untuk mendeteksi kendaraan bawah air seperti kapal selam dengan cara memancarkan gelombang suara lalu dipantulkan kembali atau menerima suara yang dipancarkan oleh kendaraan bawah air yang terdeteksi. Pemanfaatan berikutnya yaitu sebagai eksplorasi. Survei akustik dapat digunakan untuk memetakan dasar laut serta mengidentifikasi potensi cadangan minyak dan gas bumi. Survei akustik juga mempelajari karakteristik dasar laut dan juga geologinya. Nah, berikutnya, akustik sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pasif, di mana sistem akustik pasif merupakan akustik yang hanya menerima gelombang suara dari berbagai macam kegiatan laut, seperti ledakan di bawah air, gempa bumi, gunung meletus bawah air, dan suara yang dipancarkan oleh biota yang ada di laut. Dalam akustik pasif, terdapat dua komponen, yaitu receiver dan transmitter. Receiver sendiri digunakan untuk menerima pancaran gelombang yang dikirim oleh transmitter, yang merupakan pengirim gelombang. Berikutnya yaitu adalah akustik aktif. Akustik aktif sendiri merupakan jenis yang melakukan kegiatan memancarkan gelombang. Gelombang yang dipantulkan akan diterima kembali oleh alat tersebut dan biasanya digunakan untuk mengetahui keadaan geologi bawah air mulai dari sedimen hingga morfologi dasar laut, serta objek-objek yang ada di dasar laut. Berbeda dengan akustik pasif, akustik aktif ini menggunakan satu alat yang mengirimkan gelombang suara sekaligus menerima gelombang suara pantulan yang mengenai objek, sehingga dapat membentuk sebuah objek dengan jaraknya yang ditentukan. Berikutnya yaitu ada komponen sistem akustik. Komponen sistem akustik meliputi yang pertama yaitu sonar. Sonar sendiri merupakan komponen yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal suara di bawah air. Nah, sonar sendiri ada dua jenis sonar, yaitu sonar aktif dan sonar pasif. Sama seperti penjelasan sebelumnya, di mana sonar pasif yaitu hanya menerima gelombang suara, sedangkan sonar aktif yaitu mengirim serta menerima kembali gelombang suara yang telah dikirimkan. Komponen berikutnya yaitu hidrofon. Hidrofon sendiri merupakan komponen yang digunakan untuk mendeteksi suara di bawah air dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya dilakukan pemroses sinyal, di mana komponen ini digunakan untuk memproses sinyal suara yang diterima oleh hidrofon, sehingga dapat membentuk objek yang ada di badan air dan di dasar perairan. Selanjutnya yaitu dibutuhkan GPS, di mana komponen yang digunakan untuk menentukan posisi kapal, sehingga dapat tahu di mana posisi sebenarnya dari kapal tersebut untuk melakukan penelitian. Beberapa contoh sistem akustik yang digunakan pada bidang kelautan yaitu echo sounder. Echo sounder sendiri memanfaatkan gelombang suara secara elektronik. Alat ini memancarkan gelombang suara ke dasar perairan. Lalu, objek mengembalikan gema. Setelah itu, ditangkap lagi oleh alat tersebut. Sehingga hasilnya ditampilkan di dalam monitor dan disebut ekogram. Setelah itu, ada juga yang bernama fish finder. Fish finder sendiri merupakan perangkat elektronik yang bekerja dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik dan menangkap kembali pantulannya. Perangkat fish finder sendiri digunakan untuk memancarkan gelombang dan menangkap gelombang kembali dan disebut dengan transducer. Nah, fish finder ini digunakan untuk mencari ikan sesuai dengan namanya.
Namun, semua aktivitas tersebut seperti pelayaran, konstruksi, dan peledakan bawah air juga dapat menghasilkan polusi suara bawah laut tingkat tinggi, sehingga dapat berdampak negatif pada kehidupan laut, seperti mengganggu komunikasi, menyebabkan kerusakan pendengaran, dan bahkan menyebabkan peristiwa pantai yang dapat merugikan. Oleh karena itu, memahami sistem akustik laut sangat penting untuk mengembangkan metode komunikasi navigasi dan eksplorasi yang efektif sambil meminimalkan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan laut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.